Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah warahmatil ammah lil alamin nabiyyina wa mustafana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa habibi qulubina wa nuri a'yunina wa anisi arwahina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atammut taslimi amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, pengurus takmir masjid dan para ustadz yang kami hormati dan kami muliakan. Pertama kali kita mensyukuri nikmat Allah yang tidak ada putusnya, yang tidak bisa dihitung banyaknya. Maka kewajiban kita berusaha ngiling-ngiling atau mengingat-ingat. Dengan mengingat nikmat Allah, akhirnya kita mensyukurinya, mensyukuri nikmat Allah, supaya tidak seperti orang-orang Bani Israel yang akhir-akhir ini kita bahas dalam pengajian kita. Mereka itu diingatkan tentang nikmat-nikmat Allah yang jelas, tapi tidak mensyukurinya, justru mengkufurinya, sehingga mereka faba'u bi ghadabin ala ghadab, dimurkai Allah dengan murka yang bertumpuk-tumpuk. Maka apabila kita ingin diridhoi Allah dan tidak dimurkai, nomor setunggal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutami nikmat usia sampai detik ini masih diberi dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah. Ditambah sehat juga jasmani dan rohani. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tentu kita berusaha mengikuti suri tauladannya. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi mengadukan, sambat jarongatan, curhat, inna syara'i'al islami qad kathurat alaina fadullani ala babin jami'in. Rasul, inna syara'i al-Islam, kenapa agama Islam ini dengan segala ajaran dan peraturannya kathurat alaina, kata kok wakahi pol ngoten. Maksudnya niku abot dia merasa berat, banyak banget peraturannya ngoten lho, kok watah aturane. Artinya kalau peraturan Islam kita terapkan, kita itu sama saja mengikuti suri tauladan Nabi. Karena Nabi Muhammad SAW ya akhlaknya adalah Al-Quran itu sendiri. Syariat Islam adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Artinya apa? Perintah dijalankan semua, larangan ditinggalkan semua. Akhlak mulia ada semua pada diri Nabi. Nah sahabat ini corongatan, kami ini ingin seperti panjenengan menegakkan syariat Islam secara sempurna. Artinya bertauhid secara sempurna, beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tapi kok watah kathurat alaina, kathurat niku katah, kathir, kathurat alaina, banyak disambatkan, banyak lalu disambatkan, berarti kabotan, ngoten lho. Fadullani ala babin jami'in laha, tolong panjenengan tunjukkan kepada saya, kepada sahabat ini, minta fadullani. Dulla itu dalil, kalau kita sering dengar kata-kata dalil itu artinya petunjuk. Dullani, beri petunjuk kepadaku. Artinya
beri dalil untukku, petunjuk. Babin fadullani ala babin, tunjukkan kepadaku satu pintu jami'in yang bisa mencakup itu semua. Maksudnya kunci, kata kunci pintu utama biar mudah dan tidak keberatan derek jenengan, derek jenengan, menjadikan jenengan suri tauladan sepenuhnya. Nopo kunci utama nih Rasul? Nah niku. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah niki jawab, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Singkat. La yazalu niku artinya hendaklah senantiasa lisanuka, lisanmu, ratban, basah, bi dzikrillah, dengan mengingat atau berzikir menyebut Allah. Dari riwayat ini Bapak Ibu, ternyata di antara keutamaan zikir kepada Allah niku nanti dimudahkan urusan, dimudahkan untuk menjadi hamba Allah yang bertauhid secara benar, secara sempurna. Karena Allah menegaskan wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kalau satu, Tuhanmu satu. Kalau kita mengakui Tuhan yang satu itu artinya menegakkan atau menjalankan aturan dan ketetapannya, biar dimudahkan ternyata zikir kepada Allah. Nah, ingat kepada Allah. Lisanuka ratban, hendaklah lisanmu itu selalu basah dengan zikir. Oke, jelas nggih, mugi-mugi kita dimudahkan untuk zikir. Dengan dimudahkan zikir niku, nantinya syariat Islam ini tidak menjadi beban, justru ringan. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Matur nuwun. Allahumma amin. Nggih. Bapak Ibu yang kula hormati, insyaallah sakmenika melanjutaken pengawasan. Kita melanjutkan pengajian kita tafsir kitab Shaffatut Tafasir surat Al-Baqarah. Pertemuan sebelumnya insyaallah ayat 89 90 nggih. Kita sekarang masuk 91 92. Masih juga membahas tentang kebobrokan, keburukan Bani Israel. Pada pertemuan sebelumnya sudah kami sampaikan yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, yaitu orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Ada Bani Quraidah, ada Bani Nadir, ada Bani Qainuqa. Nah, di sini kembali kita akan membahas keburukan mereka. Tujuannya agar tidak ditiru. Karena apabila seseorang meniru keburukan mereka, nanti akan diberi oleh Allah adzabum muhin. Walil kafirin adzabum muhin, yaitu siksaan, azab yang menghinakan baik di dunia maupun akhirat. Nggih. Apa keburukan yang akan dibahas di dua ayat ini? Yaitu kedustaan mereka dalam iman. Iman palsu, iman kepada Taurat tapi imannya palsu. Nah ini gimana itu kan? Nanti kalau kita kaitkan dengan kehidupan umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam, bisa dilihat orang-orang yang iman kepada Al-Qur'annya itu palsu, imannya palsu alias boten jangkep lah. Kalau palsu nanti terlalu niki boten sempurna. Tapi kalau orang Yahudi niki palsu, jelas palsu. Nah, kalau dalam Islam, dalam agama kita masih ada istilah kamalul iman, iman yang sempurna. Contoh misalnya ada hadis yang banyak sekali diawali dengan kata-kata la yu'min, tidak beriman.
Kan medeni niku. Apakah lantas difahami kafir? Mboten. Artinya la yu'minu imanan kamilan, tidak beriman dengan iman yang sempurna. Contoh yang disebut Nabi nggih menika orang yang jahat sama tetangganya. Yang kata Rasulullah nggak beriman, tapi maksudnya bukan kafir, tapi imannya tidak sempurna. Ada orang yang napa niku ngarakno tanggane mboten betah karena kelakuan dan ucapannya, itu sama Rasulullah dikatakan la yu'min. Niku dikatakan juga tidak beriman orang yang kenyang sedangkan tetangganya lapar. Bukan medeni kalau kita artikan tidak beriman di situ secara terjemahan, berarti kafir, mboten. Tapi tidak sempurna imannya, ngoten. Nggih. Kalau orang Yahudi ini imannya iman palsu. Memang sejatinya dia tidak beriman, omong kosong. Kita baca ayatnya nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Niki ayat 91. Kita terjemahkan dulu ya, mantun ngoten, kita berusaha membaca tafsirnya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Wa dan berarti berkaitan dengan ayat sebelumnya. Wa artinya dan, berkaitan berarti ini kata hubung. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka. Siapa yang berkata? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Aminu bima anzalallah, berimanlah engkau terhadap apa yang diturunkan oleh Allah. Al-Quran yang dimaksud. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, kami hanya beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Al-Quran kan tidak diturunkan kepada kami, ya kami nggak perlu iman kepadanya, kami cukup iman saja kepada apa yang diturunkan pada kami, yaitu Taurat. Wa yakfuruna bima wara'ahu, dan mereka kufur, mengingkari, menutupi kebenaran apa? Bima wara'ahu, yang diturunkan setelahnya. Hu itu setelahnya, nya itu Taurat. Wara'a aslinya niku artinya pun belakang. Wara'a belakang, wara'ahu yang sesudahnya, yaitu mereka kufur atau mengingkari Al-Quran. Wa huwal haqqu, padahal Al-Quran itu al-haqqu, benar, benar dari Allah. Seperti halnya Taurat itu berasal dari Allah dan Al-Quran juga dari Allah, maka berasal dari sumber yang sama, maka sama-sama benarnya. Tapi mereka mengingkari. Kalau kita kan boten. Kita beriman pada kitab-kitab Allah. Salah satu rukun iman kita ngapa? Iman pada Allah, iman pada malaikat Allah, iman pada kitab-kitab Allah. Bukan kitab Allah Al-Quran saja, tapi kitab-kitab Allah. Artinya apa? Kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabinya, tidak hanya Al-Quran. Ngoten nggih? Musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan, musaddiqon yang membenarkan, lima ma'hum, apa yang ada pada mereka, yaitu Taurat. Jadi Al-Quran diturunkan niku membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menguatkan, menyempurnakan. Qul, katakanlah wahai Muhammad, jika mereka benar dalam dakwaannya, dalam ucapannya beriman pada Taurat, falima taqtuluna anbiya Allahi min qabl, lalu mengapa engkau di sini maksudnya orang-orang sebelum mereka. Taqtuluna niku membunuh anbiya Allahi, nabi-nabi Allah, min qablu, sebelumnya, sebelum masa ini. In kuntum mu'minin, jika benar kamu beriman pada Taurat. Ini ku terjemah. Kita baca sedikit demi sedikit dari awal.
Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah ay aminu bima anzalallahu minal qur'ani wasaddiquhu wattabi'uhu. Berimanlah engkau wahai orang-orang Yahudi. Sekali lagi ini Nabi Muhammad SAW yang menyerukan. Ngetasi Rasulullah niku diutus oleh Allah, wahai Muhammad, serulah mereka orang-orang Yahudi yang hidup di sekitarmu di Madinah itu. Apa yang disuruh menyerukan? Aminu, imanlah kamu terhadap Al-Quran yang aku bawakan ini. Bima anzalallah, karena Al-Quran ini juga berasal dari Allah. Allah yang menurunkannya, yang memfirmankannya kepadaku. Berimanlah engkau. Wasaddiquhu, dan benarkan Al-Quran itu. Mempercayai dan membenarkannya. Artinya orang yang mempercayai Al-Quran tidak mungkin mendustakannya. Mendustakan itu apa? Kalau mengaku iman, percaya, harus dibuktikan. Nah ini orang-orang Yahudi ini, dia hanya ucapan saja, dalam tindakan tidak sesuai dengan ucapannya, berarti tidak iman. Kalau kita lihat misal contohlah, ketika rakaat kedua itu surat Al-Ma'un. Di situ Allah memberi pertanyaan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan? Ya kan, mendustakan berarti tidak membenarkan. Biddin, din di sini kadang diartikan dalam terjemahan itu agama. Padahal din itu nama lain hari kiamat. Di dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan, tidak membenarkan akan adanya hari kiamat nanti? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim, berarti tidak menyantuni. Nah, sholat ngaku iman, tapi ada anak yatim malah diambil harta miliknya, harta warisannya dan sebagainya. Nah, ini berarti tidak sempurna, tidak sempurna. Nah ini salah satu falsafah Al-Ma'un ini yang dijadikan kayak Haji Ahmad Dahlan direnungkan bagaimana untuk mengamalkan Al-Ma'un ini. Akhirnya ada majelis sosial yang membawahi panti asuhan itu, sejarahnya biar mengamalkan Al-Ma'un. Wattabi'uhu, membenarkan dan mengikuti. Berarti mengikuti niku ngelampahi, boten namung ngakoni, tidak hanya mengakui dengan lisan tapi mengikuti jejak Nabi melaksanakan Al-Quran. Qalu nu'minu bima unzila alaina. Mereka menjawab seruan Nabi ini, kami beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ayyakfinal iman, maksudnya adalah cukuplah bagi kami hanya beriman bima unzila alaina minat Taurah, yaitu terhadap kitab Taurat, karena itu yang diturunkan kepada kami. Artinya orang-orang Yahudi ini menolak kebenaran Al-Quran. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan zaman sekarang, ada orang yang jelas penyimpangannya, tidak murni akidahnya, kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada landasannya, kok diaturi pirsa, diluruskan, jawabe kados ngeten, berarti ada fanatik buta, tidak mau mencari kebenaran. Ini kan ngeten, ayo melo Al-Quran, gak usah, cukup GWE dhewe, cukup bagi kami Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan kepada kami. Berkata bah pian guru ini Taurat. Nah, kalau itu turi, ayo ndak boleh gini. Loh kamu kenapa melakukan hal ini? Bah pian ngunu. Nah, tanpa ada usaha mencari landasan atau pedoman. Di sini akhirnya diberitahu oleh Allah SWT bahwa pernyataan mereka itu dusta, palsu. Nanti ada dua hal. Pertama, wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwal haqqu musaddiqan lima'ahum. Kalau mereka benar mengakui dan beriman
dengan Taurat, kenapa mereka kufur atau mendustakan Al-Quran? Padahal di dalam Taurat sendiri ada perintah mengikuti nabi terakhir, mengikuti nabi-nabi yang akan diutus setelah Nabi Musa. Bahkan sejak zaman nabi yang pokoknya ngeten Bapak Ibu, setiap nabi itu ketika berdakwah kepada umatnya selalu mengatakan ngeten, kamu berimanlah kepadaku dan apa yang aku bawakan dari Tuhan, yaitu Allah SWT, dan engkau harus beriman kepada nabi yang akan diutus setelahku. Ngeten. Artinya kalau seseorang benar-benar beriman, atau orang Yahudi ini, kita fokus ke sini dulu ya. Kalau mereka pada zaman Nabi Muhammad SAW itu menyatakan bahwa aku itu cukup imannya kepada kitab Taurat, itu dusta. Karena apa? Kalau benar mereka beriman pada Taurat, dia tidak akan mendustakan Al-Quran. Karena apa? Musaddiqan lima ma'hum wa huwal haqqu. Karena Al-Quran ini benar, muwafiqan lima ma'hum min kalamillah, sama-sama merupakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama dari Allah. Dan Allah memerintahkan di dalam kitab Taurat itu sendiri, kamu nanti akan ada nabi yang diutus setelah Nabi Musa, maka hendaklah engkau beriman kepadanya, menjadi pendukungnya. Ternyata mereka menolak. Berarti iman mereka terhadap Taurat itu palsu, becuk, dusta. Kemudian ditegaskan lagi sama Allah SWT melalui firman-Nya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu dikatakan kepada mereka, qul, katakan wahai Muhammad, falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin. Wahai Muhammad, katakan pada mereka, idza kana imanukum bima fit taurati sahihan falima kuntum taqtuluna anbiya Allah min qablu idza kuntum fi'lan mu'minin. Jika imanmu benar terhadap ajaran yang ada di kitab Taurat, lalu kenapa engkau dulu, mbah-mbahmu dulu, nenek moyangmu, membunuh nabi-nabi Allah? Idza kuntum fi'lan mu'minin, jika benar imanmu benar, jika memang imanmu benar terhadap kitab suci Taurat, kenapa ada pembunuhan? Wong di kitab suci Taurat itu tidak boleh ada pembunuhan, tidak boleh membunuh, apalagi seorang nabi. Nah, dalam sejarah dikatakan yang benar-benar berhasil dibunuh oleh umatnya, oleh kaumnya, itu Nabi Zakaria dan putranya. Sinten putranya Nabi Zakaria? Nabi sinten? Yahya. Nabi Zakaria gak ada putra, namanya Nabi Yahya. Itu dua-duanya meninggal dunia di tangan kaumnya sendiri. Nabi Isa pun hampir saja, tapi diselamatkan oleh Allah, diangkat ke atas langit, lalu dimunculkan sosok yang mirip dengan Nabi Isa yang disalib niku. Disalib itu kan berarti dibunuh Pak. Tangannya dipaku. Kan? Disalib. Nah, kalau benar iman kalian, kenapa nabinya kok malah dibunuh? Dan kalau sama dengan orang kafir Quraisy yang mau membunuh nabi, berarti mereka enggak iman pada Al-Qur'an. Niki ada dua bukti kedustaan mereka, kepalsuan iman mereka. Pertama, tidak beriman pada Al-Quran secara umum, secara khusus mereka membunuh nabi-nabi mereka. Nah, niki ayat 91, ayat 92 secara singkat nggih, ayat 92. Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat tsumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Niki keterangan lagi tentang kedustaan mereka, tentang bahwa orang-orang Bani Israel itu bebal, tumpul, tumpul, otaknya tidak tajam, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Terbukti napa? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, dan sungguh telah datang kepadamu Nabi Musa dulu bil bayyinat,
Bayyinat jamak dari bayyinah, sesuatu yang menjelaskan dengan terang benderang disebut bayyinah. Bayyinat. Ada yang mengartikan mukjizat. Sungguh Nabi Musa itu sudah datang kepadamu dulu di zamannya dengan banyak mukjizat dan itu kamu imani. Dan kamu imani dan ada di kitab suci Taurat. Nabi Musa seperti apa? Membawa mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa. Tongkatnya niku di antaranya ya. Tongkat bisa menjadi ular, dipukulkan batu terpancar 12 mata air, dipukulkan apa niku laut terbelah menjadi 2 bagian. Itu bukan karena tongkatnya Bapak Ibu ya, karena kuasa Allah. Jadi bayyinah atau mukjizat itu suatu yang menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan kuasa Allah. Nih, menjelaskan kuasa Allah. Jadi ketika dipukul laut itu terbelahnya bukan karena tongkat. Karena kalau tidak ada perintah Allah, Nabi Musa mukul-mukulkan ping 1000 aja, 1000 kali, nggak akan terbelah laut itu. Karena perintah Allah. Idrib bi'asakal bahar. Pukulkan dengan tongkatmu itu kepada laut. Fang fajarat. Apa niku terpisah menjadi dua bagian. Itu di antara mukjizat-mukjizat yang sangat benar. Nah, semestinya kalau seseorang sudah melihat kebenaran dan kuasa Allah yang harus sembah itu ya, bertauhid, melihat kuasa Allah, melihat kebesaran Allah, melihat keesaan, melihat bukti keesaan Allah, seharusnya bertauhid. Tapi apa yang terjadi? Summat takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum dhalimun. Kemudian engkau setelah melihat banyak bukti kebenaran Nabi Musa saat itu dan mukjizat-mukjizatnya, justru kamu menyekutukan Allah dengan apa? Menyembah patung anak sapi. Al-ijl ay abadtumul ijla min ba'di dhahabi ila tur. Ini kan saya nggih. Imannya itu tipis dan otaknya itu bebal, tumpul. Dikancani Nabi Musa segitu lamanya, melihat betapa banyak mukjizat dari keberadaan Nabi Musa ini, menunjukkan keesaan Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah. Ditinggal sekedap mawon. Dan itu sudah pernah kita bahas di ayat sebelumnya niki. Ditinggal Nabi Musa sebentar untuk menerima kitab suci Taurat, untuk mendapatkan wahyu ke Bukit Tursina nggih. Enggak sampai 40 hari ditinggal niku sudah menyimpang akidahnya. Kan mboten bermutu ngoten lho. Cara garansi niku dereng enten setahun rusak. Ini tidak bermutu. Imannya tidak bermutu. Ditinggal Nabi Musa sebentar sudah langsung menyimpang, menyembah anak sapi. Iman berarti kan tidak kuat. Nah, maka kita alhamdulillah ditinggal Nabi Muhammad SAW 1400 tahun lamanya ditinggal. Tidak pernah kita melihat langsung Nabi kita, tidak pernah mendengar langsung suaranya. Alhamdulillah nggih, mboten sampai menyimpang. Mugi-mugi sampai wafat mangke husnul khotimah nggih. Karena ini melihat kisah seperti ini kan nggih, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi ngoten lho. Kan betapa banyak sekarang orang-orang yang menyimpang, bahkan ada yang murtad demi duniawi. Karena menikah, aku gelem mbek awakmu asalkan awakmu mlebu Kristen ya kan. Ada juga yang menggadaikan akidahnya sehingga murtad karena iming-iming duniawi. Banyaklah Pak. Nah ini maka kita dari ayat seperti ini, di samping menjelaskan orang-orang Bani Israel yang sesat itu, kita juga ngambil pelajaran, berdoa pada Allah semoga dijaga sampai akhir hayat dalam tauhid gitu nggih. Wa antum dzalimun fi hadzal sani', engkau zalim dalam perbuatan ini, dicap oleh Allah zalim. Zalim niku kalau arti gampangnya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Berarti tidak indah, ngoten lho. Allah yang esa tidak diesakan. Allah yang patut disembah secara tunggal dibuat tandingan. Membuat sekutu. Syirik niku. Nggih. Orang syirik menyekutukan Allah. Nah, ini dari dua ayat ini Bapak Ibu kita simpulkan bahwa orang-orang Yahudi di zaman Nabi itu adalah orang-orang yang palsu imannya, ucapannya tidak sesuai dengan apa yang
lakukannya. Maka bagi kita yang mengaku iman pada Al-Qur'an, maka semestinya berusaha menyempurnakan menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan kehidupan kita sesuai dengan peraturan Allah. Kalau dirasa berat misal, maka kuncinya tadi yang disebut di awal, zikir kepada Allah biar dimudahkan. Dan kita, kewajiban kita juga berdakwah, Bapak Ibu. Rasulullah diutus berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Musa diutus berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Muhammad ketika masih hidup memberi tugas kepada para sahabat berdakwah pada orang-orang lain. Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman, Mus'ab bin Umair dikirim ke Yathrib. Ketika khalifah selanjutnya juga mengutus. Bahkan di zaman Nabi ketika akhir-akhir sebelum wafat itu ada namanya bu'utsun Nabi, utusan-utusan Nabi ke Persia, ke Romawi, ke Mesir, kemanapun membawa surat dari Rasulullah. Min Muhammadin ila Kisra azimi Faris, aslim taslam, aslim yu'tikallahu ajraka marratain, fa in abaita fa inna alaika ithmal arisiyin. Singkat, napa nih artinya? Dari Muhammad utusan Allah. Aslim taslam, masuk Islam kamu selamat. Fa in abait, tapi kalau kamu mengabaikan ajakanku ini, kamu akan menanggung dosa rakyatmu semua. Langsung kepada pimpinannya. Jadi dakwah, maka bagi kita juga perlu berdakwah kepada sesama kita, keluarga terutama, lingkungan. Kalau ada orang-orang yang Islam, mengaku Islam tapi belum sempurna menjalankannya, minimal kita menjadi contoh. Syukur-syukur diiling-ilingno, syukur-syukur ada dakwah juga. Ngoten nggih. Mugi Allah memberi kita kekuatan dalam mengemban napa niki yang sudah ngaji seperti ini, nggih berkewajiban nularaken, nyampaikan ke orang-orang yang tidak hadir, diajak untuk sama-sama beriman secara sempurna, tidak hanya secara lisan dan identitas tulisan di KTP, tapi dibuktikan dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan. Minimal sholat 5 waktu, poso Ramadan. Nah itu kalau ada tetangganya, dulur-dulur sing sholat tidak jangkep 5 waktu, Ramadan ini bolong-bolong tanpa alasan yang dibenarkan Islam, wajib kita ingatkan dan kita ajak bertaubat. Ngoten nggih. Mugi manfaatipun, kirang lebih pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.